Kelas 10 semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Oke. Salam. Diberitahukan kepada Ananda sebelum kita mulai, ada beberapa yang harus kita beritahukan kepada antum semua. Pertama, wajib bagi antum mengaktifkan video ketika acara sedang berlangsung hingga selesai. Apabila antum tidak mengaktifkan video, maka antum dianggap tidak hadir. Jadi wajib antum mengaktifkan video ketika kegiatan kita berlangsung. Pada Ananda, sebelum kita mulai, ada beberapa yang harus kita beritahukan kepada antum semua. Oke. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas kita pada hari ini, yaitu MPLS Mukhayyam Al-Quran yang insya Allah akan kita laksanakan sampai pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini hingga selesai dengan sukses, dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita insyaallah menjadi umatnya yang istiqamah untuk meneruskan, melanjutkan estafet dakwah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melaksanakan agenda Mukhayyam Al-Quran yang insya Allah akan kita laksanakan sampai 3 hari ke depan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan beberapa agenda, terutama kita akan perkenalan dulu mengenai program tentang Mukhayyam Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh koordinator Al-Quran SMA IT Al-Fityan. Kemudian nanti kita juga ada taujih dari Al-Ustaz Zainul Akmal. Beliau akan memberikan motivasi kepada kita semua tentang keistimewaan menghafal Al-Quran, mengapa kita harus menghafal Al-Quran. Kemudian nanti kita akan dengarkan secara seksama sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah SMA IT Al-Fityan, Ustaz Filmon Ginting, SPD. Dengan bimbingan beliau, arahan dari beliau, mudah-mudahan sukses acara kita sampai selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka Mukhayyam Al-Quran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar Allah meridhai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ilyas Daulay. Kepada Ustadz, silakan Ustadz, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Ustadz Ilyas Daulay. Beliau adalah salah satu guru bidang studi Al-Quran, wali kelas 10, dan juga hafal Quran 30 juz telah menuntaskan hafalan beliau. Insya Allah antum yang beruntung nanti masuk di kelas takhasus bersama beliau akan dibimbing dan diajarkan bagaimana suksesnya menghafal Quran 30 juz sesuai dengan pengalaman yang pernah beliau raih ketika menghafal Quran 30 juz. Selanjutnya, tidaklah lengkap acara kita bila tanpa arahan dan bimbingan dari pimpinan kita, kepala sekolah kita, Al-Ustadz Filmon Ginting SPD, Kepala Sekolah SMA IT Al-Fityan. Kepada Al-Ustadz, kami harapkan, kami mohonkan, dan kami pintakan untuk berkenan memberikan sambutan pada acara Mukhayyam Al-Quran pada pagi hari ini. Kepada Al-Ustadz, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jumain. Anda yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur nikmat yang diberikan kepada kita sungguh banyak, tanpa kita minta, tanpa kita harapkan. Ya, Allah tahu apa yang kita butuhkan, Allah berikan dengan gratis, dengan sempurna. Mudah-mudahan Anda dengan banyak bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita inginkan Allah berikan kepada kita. Kadang pun kita lupa untuk mendoakannya, tapi Allah Maha tahu apa yang hamba-hambanya butuhkan. Salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati yang hadir di tempat ini, pemateri kita Ustadz Jainul Akmal, kemudian seluruh Dewan Guru, tim Al-Quran yang hadir bersama kita saat ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dan kebersamaan kita bersama Quran, kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang dimudahkan jalannya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, yang pertama Nanda, ini mukhayam Quran. Kenapa kita buatkan di awal? Menandakan bahwa seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa SMA IT Al-Fitian School Medan adalah SMA yang fokus, kemudian serius untuk mendekatkan diri, mendekatkan generasi, mendekatkan kita semua kepada Al-Quran. Jadi awal kita bertemu, kita sudah langsung berinteraksi dengan Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Kita kalau bisa baca sejarah, Rasulullah SAW selalu fokus kepada Quran. Generasi awal semuanya fokus kepada Quran. Bahkan Anda semuanya, ketika kita menguasai Islam, Ustaz sampai kemarin di materi 1400 tahun atau 14 abad lamanya, Islam bisa menyejahterakan dunia, memakmurkan dunia, itu tidak lain tidak bukan karena Quran. Kita lihat generasi awal sampai generasi terakhir, itu mereka rata-rata dekat, fokus, kemudian sangat romantis dengan Quran. Pegangannya Quran begitu. Nah, ternyata ketika di tahun 1940-an, ketika Turki Utsmani runtuh, sebenarnya orang-orang yang tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan kebaikan, tidak senang dengan kemakmuran di dunia, kenyamanan di dunia, kedamaian di dunia, itu menginginkan suatu Islam supaya tidak lagi menjadi undang-undang, tidak lagi menjadi panduan di muka bumi. Ya. Makanya ketika mereka pelajari apa sih sebenarnya kekuatan umat Islam ini, ya, bisa maju, bisa kuat, ya, kemudian bisa bersatu. Ternyata mereka pelajari ketika diperangi, ketika dimusuhi, mereka semakin kuat. Nah, ketika dipelajari ternyata ada satu kekuatan yang tidak bisa didekatkan kepada Islam Al-Quran. Mereka lihat ketika di penjara saja, para guru-guru kita dulu tetap dekat dengan Quran. Maka kata mereka, bagaimana kita bisa menjauhkan, ya, mengalahkan Islam atau menjauhkan Islam dari peradaban? Kuncinya cuma satu. Jauhkan generasinya, jauhkan umatnya dari Quran. Jadi target kita adalah kenapa kita kembali kepada Quran, supaya Ananda semuanya ketika kita bersama dengan Quran, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cari, ilmu duniawi, apalagi ilmu akhirat, itu semua lengkap di Quran. Semakin dekat dengan Quran, maka semakin kuatlah pemahaman kita tentang diri kita sendiri, tentang tujuan hidup kita, dan tentang dunia ini. Karena pada dasarnya, Quran mencakup semua ilmu, baik dunia maupun akhirat. Pengalaman Ustadz, ya di Al-Fitian sendiri, ada siswa kita dulu, kakak-kakak antum semuanya, yang pertama kali masuk ke Al-Fitian itu baca pun sulit, belajar pun sulit. Tapi ketika dia menemukan suatu match, kenyamanan dengan Quran, alhamdulillah beliau bisa menghafal, kalau tidak salah Ustaz, sekitar 15 juz. Ya. 15 juz, kemudian berbareng dengan itu, akademinya juga meningkat. Kemampuan leadershipnya juga meningkat. Dan hal-hal lain juga meningkat begitu. Artinya Anda semuanya ketika dekat dengan Quran dan bangga dengan Quran, tentunya antum juga akan diangkat derajatnya. Tidak hanya di sisi manusia, tentunya di sisi para malaikat juga antum dimuliakan, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga kita semakin mulia insyaallah. Pesan Ustadz, ini 3 hari ke depan, mohon Anda semuanya fokus, ikuti instruksi dari Ustadz, Ustazahnya, semangat untuk mengikuti muhayyam, terutama bagi yang berkeinginan untuk masuk kelas khusus, nanti ini menjadi seleksi ya. Seleksi antum bisa atau tidaknya masuk kelas khusus. Bagi yang tidak juga Nanda, saya ingatkan target kita memang tidak banyak. Setahun 1 juz. Tapi mudah dengan muhayyam 3 hari itu bisa menambah ya, memudahkan antum untuk menambah hafalan selama di Al-Fitian nanti. Harapan Ustaz doanya paling tidak selama 3 hari ini kita paling tidak bisa hafal 2 atau 3 lembar. Ya. Walaupun tidak mungkin nanti bisa dimurojah dengan Ustaz-Ustazahnya insyaallah. Mungkin itu saja ya pesan dari Ustaz. Saya yakin antum semuanya juga bersemangat, dan saya yakin juga antum kenapa milih Al-Fitian, karena ingin kembali kepada Al-Quran, ingin kembali kepada kebaikan, ingin kembali menjadi insan yang dekat dengan Al-Quran dan memajukan bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia dengan nilai-nilai Qurani insyaallah. Demikian, jazakallah khair kepada antum semuanya dan kepada Ustaz saja yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair, kita ucapkan kepada Ustadz Filmon Ginting selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Fityan yang telah memberikan sambutan dan arahannya kepada kita. Sungguh memberikan motivasi untuk kita semua, terutama antum, agar kedepannya insya Allah lahir generasi-generasi Al-Quran dari SMA IT Al-Fityan yang akan menjadi perubah peradaban, yang akan menjadi pejuang-pejuang Islam untuk yang akan datang. Kalau tadi Ustadz kita telah memberikan sedikit pembukaan, mukaddimahnya, motivasinya kepada kita semua tentang Al-Quran, mengapa antum harus menghafal Al-Quran di sini. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan taujih Rabbani dari Ustadz Zainul Akmal, SPDI, tentang keistimewaan Al-Quran. Kenapa kita harus menghafal, bagaimana caranya kita bisa romantis dengan Al-Quran, sebagaimana yang Kepsek tadi katakan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita sambut, kita dengarkan taujih dari Ustadz kita, Ustadz Zainul Akmal, SPDI. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Ya, kami beritahukan kembali kepada Ananda semua untuk menampilkan videonya, gambarnya, jangan ada yang menonaktifkan karena antum dianggap tidak hadir apabila tidak mengaktifkan gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Al-Fityan School Medan, yang saya hormati seluruh para asatidzah, guru Al-Quran SMA IT Al-Fityan School Medan, para ananda sekalian, mungkin tidak panjang lebar saya memberikan taujih, arahan atau nasihat pada kesempatan ini. Sebagaimana yang sudah disinggung oleh Pak Filmon Ginting, SPD selaku Kepala Sekolah, tadinya kepada ananda semuanya, bahwa dengan Al-Quran ini kita akan mulia. Ya. Saya ingin mengingatkan, tidak harus menjadi ahlul Quran itu hafal 30 juz. Ya. Jadi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran tetapi terus berinteraksi dengan Al-Quran, ia juga termasuk adalah ahlul Quran. Antum yang tidak bisa membaca Al-Quran kemudian berusaha untuk belajar Al-Quran, antum adalah juga bagian dari ahlul Quran. Jadi yang pertama dalam mengikuti program ini adalah bahwa jangan ada terbesit ya pada pikiran antum, saya kan bukan masuk kelas takhusus, saya kan masuk SMA IT Al-Fityan bukan ingin menjadi penghafal Quran. Ya. Tetapi Mukhayam Quran ini adalah bagian dari untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran pada kita semuanya dan terkhusus kepada antum. Karena Al-Quran ini adalah menjadi ikonnya Al-Fityan School Medan. Ya. Dan bagi ananda yang ingin masuk kepada kelas takhusus, antum bisa memaksimalkan diri untuk bisa lulus pada seleksi ini. Dan jika nanti misalnya ada yang tidak lulus pada seleksi ini, jangan berkecil hati. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dimanapun antum, ketika antum terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka antum adalah bagian dari ahlul Quran.
Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahlul Quran ahlullah. Ya, orang yang dekat dengan Al-Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kenapa Al-Fityan School Medan dan terkhusus SMA IT Al-Fityan School Medan, ya, awal dari masuknya seluruh siswa-siswi kita ingin menanamkan nilai-nilai Al-Quran, ya. Bahkan salah satu keistimewaan sekolah IT Islam Terpadu itu sering saya sampaikan bahwa seluruh pembelajaran itu dikaitkan dengan Quran. Maka Ananda jangan heran nanti ketika guru IPA misalnya, guru kimia, biologi, fisika, misalnya IPS dan lain sebagainya, bahkan matematika di SMA IT Al-Fityan School Medan nantinya akan mengkaitkan pembelajaran itu dengan nilai-nilai Qur'an. Ada ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan di sana. Itu sebuah keistimewaan. Kenapa? Karena sesungguhnya ya ini ingin merubah ya mindset, ya cara berpikir orang-orang di hari ini bahwa kesuksesan itu ya hanya secara duniawi saja. Ya. Tidak, bahwa yakinlah secara Islam ya bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kesuksesan yang hakiki adalah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesuksesan hakiki adalah bagaimana sesungguhnya apapun nanti profesi kita, ya, kita menjadi bagian dari orang-orang yang ahlul Quran, dekat dengan Quran. Ya. Minimal antum bisa baca Al-Quran. Ya, minimal itu bisa baca Al-Quran. Ya. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat. Ya, Allah memuliakan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Ya, wa yadha'u akharin. Dan Allah menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Maka rubah, ya. Kita punya cita-cita, harapan besar, ya, cita-cita yang tinggi, ya. Kemudian mengukur cita-cita itu hanya dengan ukuran duniawi saja. Nah, tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai ukhrawi, ya. Yang nilai-nilai ukhrawi itu kita dapatkan hanya di dalam Al-Qur'an. Maka satu keistimewaan sekolah itu adalah ketika misalnya nanti antum menjadi seorang, misalnya profesi antum menjadi seorang pilot, tapi ia ahlul Quran. Bahkan misalnya di antara antum ada yang menjadi seorang presiden, tapi Masya Allah dia menjadi ahlul Quran. Itu yang ingin kita tanamkan kepada antum semuanya nantinya insya Allah. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, ya banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengkhabarkan akan keutamaan penghafal Quran, ya, ahlul Quran, ya. Kalau penghafal Quran 30 juz, ya, sebagaimana yang sudah sering kita kenal, yang sudah kita hafal, bahwa ia nanti bisa, ya, mengajak keluarganya yang ia cintai, ya, 10 orang, bahkan ada dalam hadis yang lain 70 orang dari orang yang dia cintai untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Seorang penghafal Quran 30 juz, ya, ahlul Quran, akan memberikan jubah, ya, keistimewaan, jubah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Ya. Penghafal Al-Quran akan memberikan mahkota keistimewaan kepada kedua orang tua. Jadi penghafal Quran itu sebuah perbaktian kita kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Apalagi kemudian perkataan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Dan bagaimana sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para ya ahlul Quran. Ya, jadi para sahabat mengatakan ketika terjadi peperangan kemudian begitu banyaknya para sahabat yang syahid, maka para sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang lebih dahulu kami masukkan ke liang lahat? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adalah orang yang paling banyak hafal Quran. Ya. Karena ia adalah orang yang sangat mulia. Ya. Bahkan ketika ketika di sholat jamaah yang utama sekali menjadi imam itu ya adalah ya ta'ummul qaum ya aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi seorang imam pada suatu kaum itu adalah orang yang sangat paham tentang Al-Qur'an. Ya. Ini adalah sebuah keistimewaan kepada ahlul Quran. Ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa ananda sekalian, para sahabat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini harus dekat dengan Quran. Ya. Seperti Khalid bin Walid, dia tidak pernah melewatkan dirinya berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Bahkan pernah suatu hari, ya, karena Khalid bin Walid ini adalah seorang sahabat yang dikenal Saifullah al-Maslul, ya, pedangnya Allah yang terhunus. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang yang jika di dalam jihad adalah orang yang terdepan. Ya, sehingga ia digelari dengan Saifullah. Dan jika sebuah peperangan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka peperangan itu akan mendapat kemenangan. Ya. Ternyata keberhasilan beliau ya dalam peperangan-peperangan yang dipimpin oleh beliau, ya, itu ternyata adalah rahasianya kedekatan beliau dengan Al-Quran. Ketika ia dalam kesibukan jihadnya, kemudian ia pulang daripada jihadnya, kemudian ia mengatakan kepada Al-Quran, ia ambil Al-Quran itu, kemudian ia mengatakan, laqad syaghalana jihad anka. Ya. Dia berkata kepada Al-Quran, laqad syaghalana jihad anka. Sungguh kami telah disibukkan dengan jihad sehingga lupa kepadamu, wahai Al-Quran. Ya. Coba kita bayangkan, jihad adalah afdalul amal. Ya, jihad adalah sebaik-baiknya amal. Ya, tapi Khalid bin Walid merasa bahwa dengan amal jihad yang ia lakukan itu, kemudian menghalangi ia dari bermesraan dengan Al-Quran, ya, ia merasa sedih dengan ini. Ia mengatakan, sungguh kami telah disibukkan dengan jihad, urusan jihad, sehingga lupa dengan engkau, wahai Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa beliau merasa sekali bahwa kerinduan beliau dengan Quran, ya, kangennya beliau dengan Al-Quran, ya, dan merasa bersalahnya beliau ketika disibukkan dengan jihad, bahkan jihad itu adalah amal saleh yang tertinggi, ya, melupakan beliau dengan Al-Quran. Kemudian kata para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, ketika sudah berhenti daripada jihad, apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Dia menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Jadi ananda sekalian, ya, keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemuliaan kita, ya, kehormatan kita adalah dekat dengan Quran. Apapun nanti profesi kita. Karena orang yang ahlul Quran itu biasanya secara pengalaman, misalnya dia di instansi kepolisian, tentara, ya, ketika dia tamatan pesantren yang bisa baca Al-Quran, dia lebih mulia dimanapun itu. Menjadi seorang tentara, gitu kan, lebih dihormati, gitu kan. Ya. Anda nanti ketika menjadi seorang pilot, seorang direktur perusahaan dan lain sebagainya, ya, maka kemuliaan yang hakiki adalah dengan Quran, ya, dengan Quran, ya, maka Anda akan lebih dihormati, lebih dicintai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Kemudian dengan Quran ini, Masya Allah, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang kata Utsman, jika aku membaca Al-Quran maka ya aku tidak mau ya bosan.
tidak pernah bosan dalam membaca Al-Quran. Ya. Karena kecintaan beliau dengan Al-Quran. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa beliau mengatakan ketika mengomentari daripada perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini mengatakan bahwa jika seseorang, kata Imam An-Nawawi, jika seseorang dalam 40 hari tidak mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam tilawahnya, ya 40 hari ia tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran yang 40 hari tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam tilawahnya, maka kata Imam An-Nawawi, aku khawatir hatinya akan lebih condong kepada maksiat. Maka ini pukulan telak kepada kita semuanya. Ya, maka ini menggambarkan bagaimana respon hati. Ya, itu tergantung kepada kedekatan kita dengan Quran. Ya, respon kita dengan ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan itu tergantung kepada bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Kemudian juga ada di dalam sebuah riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengkhabarkan ada satu riwayat yaitu dari seorang sahabat namanya Usaid bin Khudayb. Usaid bin Khudayb ini, masya Allah, dikenal dengan ahlul Quran. Di mana-mana ya ia bawa Quran kemudian tilawah Al-Quran. Pernah suatu hari beliau ya mengadakan perjalanan bersama anaknya dengan satu ekor kuda, ya. Kemudian ia istirahat di bawah pohon, ya, beristirahat, kemudian tilawah Quran, anaknya istirahat di sampingnya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia tilawah Al-Quran, karena pada saat itu malam, ya, ketika tilawah Quran, ia mengatakan tiba-tiba melihat langit itu berubah menjadi putih, ya, berubah menjadi putih, bercahaya. Kemudian ia melihat ke atas, melihat perubahan langit ini, terkejut. Ya. Kemudian ia lanjutkan tilawah Al-Qur'annya. Ya. Kemudian kudanya ya menghentak-hentakkan kakinya, sehingga kemudian pada saat itu dia hentikan tilawah Qur'annya karena ia takut kalau kudanya ini akan menginjak anaknya. Kemudian ketika pagi ia menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan pengalaman malam itu, mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, aku tadi malam mengalami ketika aku tilawah Al-Quran, kemudian langit berubah menjadi bercahaya. Kemudian ketika aku terus membacakan Al-Quran, kemudian terus berubah semakin bersinar. Kemudian kudaku menghentak-hentakkan kakinya karena aku takut kalau kudaku akan menginjak anakku yang sedang tidur, maka aku menghentikan tilawahku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Usaid bin Khudayb, ya, wahai Usaid bin Khudayb, ketahuilah bahwa sesungguhnya pada saat itu malaikat mendengar tilawah Quran. Jika engkau melanjutkan akan tilawahmu itu, maka di pagi harinya niscaya engkau akan melihat bentuk wujud malaikat akan turun bersamamu mendengarkan tilawah Al-Quran. Ya, Masya Allah. Usaid bin Khudayb ini adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan Quran. Maka kita dekat dengan Quran, maka kita akan bersama dengan malaikat. Bayangkan Ananda, ketika malaikat itu dekat dengan kita, Masya Allah, kita akan dilindungi. Setiap untayan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diaminkan oleh makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Antum tidak akan pernah diganggu oleh orang lain, ya, dan antum akan terhindar dari segala mara bahaya. Kenapa? Karena ahlul Quran ya dekat dengan para malaikat. Masya Allah. Ananda sekalian, siswa-siswi SMA ITIA Fitnah Sekolah Medan, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Iqra al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Terus bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat yang memberikan syafaat kepada ya, ahlul Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran. Memang Ananda, berinteraksi dengan Quran ini perlu perjuangan, tantangan berat, ya. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu.
Quran ini kata Nabi seperti kuda liar. Ya. Dia akan lincah, gitu ya. Ketika engkau tidak berusaha untuk menjinakkannya, maka ia akan lari daripada dia. Maka ketika kita tidak ada kesungguhan untuk terus dekat dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, maka Quran itu akan menjauh daripada diri kita sendiri. Ini saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustaz yang telah memberikan taujihnya kepada kita. Bisa radio ngomong sendiri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan semangat, motivasi agar kedepannya kita lebih semangat untuk senantiasa bersama Al-Quran, kemudian lebih giat lagi menghafal Al-Quran. Ustadz yakin antum semua tadi ketika mendengarkan tausiah dari Zainul merasa terpukau atau terharu karena banyak kali pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita semua tadi. Nah, kalau tadi kita dengarkan taujih tentang Al-Quran, sekarang kita masuk ke dalam pelaksanaan teknis. Bagaimana program kita ke depan dalam Muqayyam Al-Quran ini, pelaksanaan teknisnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita dalam proses pembelajaran Al-Quran, dan ini akan disampaikan oleh Koordinator Al-Quran SMA IT Al-Fityan, Ustazah Siti Azizah Nur Ritonga, yang insya Allah sudah ada di sini bersama kita. Beliau akan menyampaikan, memaparkan semua seluk-beluk tentang Al-Quran dari segi teknis pembelajaran. Oleh karena itu, kita persilahkan kepada Koordinator Al-Quran SMA IT Al-Fityan Medan, Ustazah Azizah Nur Ritonga, SAG. Kepada Ustazah, dipersilahkan. Ada yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudhillu lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, ya. Hari ini kita semua menjalankan agenda kita, ya, sesuai dengan rencana kita, yaitu Muqayyam Al-Quran di SMA IT Al-Fityan. Mudah-mudahan Ananda semuanya, ya, beserta seluruh keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya kelak yang istiqomah, ya, untuk bersama Al-Quran, ya, sepanjang hidup kita dalam rangka, ya, mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Ya, Ananda sekalian, baik hari ini
Umi selaku koordinator Al-Quran di SMA IT Al-Fitian akan memaparkan bagaimana pembelajaran pembelajaran Al-Quran di SMA IT Al-Fitian. Ya. Ananda sekalian, di SMA IT Al-Fitian ya saat ini ya kita memiliki ada dua program ya pembelajaran untuk Al-Quran ya. Yang pertama itu adalah kelas reguler dan yang kedua adalah kelas takhusus Al-Quran ya. Kelas reguler untuk target capaian hafalannya ya selama 3 tahun di Al-Fitian ya, maka berkewajiban untuk menyelesaikan hafalan sebanyak 3 juz ya. Apa itu juz berapa saja? Yaitu juz 28, 29, dan 30. Jadi kelas 10 Ananda wajib menghafal juz 28, kemudian nanti di kelas 11 juz 29, dan kelas 12 juz 30. Ya. Juz 28 itu nanti dihafal dimulai dari surah At-Tahrim, ya, jadi dari bawah ke atas. Ya. Jadi semua serentak menghafal dari surah At-Tahrim sampai ke nanti ke Al-Mujadalah. Jadi 1 semester Ananda harus menyelesaikan 5 lembar. Jadi itu di surah As-Saff ya. Kemudian nanti semester genap dilanjutkan lagi. Ya, begitu juga ada untuk kelas 11 dan kelas 12 ya. Kenapa dipilih dari juz 28 gitu ya? Nah, misalnya Ananda belum pernah menghafal Al-Qur'an ya. Karena memang Ananda di kelas 10 dan kelas 11 itulah waktunya yang sangat maksimal Ananda untuk menghafal. Ya, kalau di kelas 12 Ananda akan sudah terbagi perhatiannya ya untuk bagaimana bisa masuk ke PTN ya. Maka waktu yang paling maksimal itu adalah di kelas 10 dan kelas 11. Makanya kita buat di kelas 10 itu menghafal juz 28. Memang agak sulit dari juz 29 dan 30. Tapi insya Allah ketika Ananda punya motivasi dan usaha yang tinggi, insya Allah Ananda bisa menyelesaikannya. Nanti akan dibantu bagaimana bisa menghafal dengan mudah. Ya. Selanjutnya, syarat tercapainya KKM. Ya. Dalam 1 bulan, minimal setoran hafalan sebanyak 8 kali ke guru atau ustazah. Karena memang di kelas reguler itu jumlah pertemuan itu ada 3 kali, biasa dibagi kepada 1 kali pertemuan 2 les, kemudian pertemuan kedua 2 les, dan yang ketiga itu adalah 1 les ya. Jadi ada 3 kali pertemuan, tapi yang wajib menyetor itu adalah hanya 2 kali. 1 kali nanti akan diisi ditambahi dengan tahsin tadabbur ya. 1 kali setoran itu minimal 7 baris ya. Kalau Ananda mengikuti saja ini ya aturan mainnya ya, setiap kali pertemuan Ananda setor 7 baris, kemudian nanti pertemuan berikutnya 7 baris, insya Allah bisa tercapai karena memang sudah kita hitung ya jumlah efektif belajar itu ketika konsisten dengan 7 barisnya insya Allah bisa terselesaikan. Kemudian setelah siswa menyelesaikan 1 surah, maka wajib mengikuti ujian kenaikan surah ya. Itu biasanya disetorkan ke ustazah selain dari ustazah di kelasnya. Gitu ya. Jadi setelah ikut ujian kenaikan surah baru Ananda melanjutkan ke surah berikutnya. Nah, jadi harus diuji dulu hafalannya. Nah, baru melanjutkan ke surah berikutnya. Kemudian setengah semester atau lebih kurang dari 3 bulan minimal Ananda sudah menghafal 5 halaman atau 1/4 juz. Ya, selanjutnya siswa wajib murojaah ayat-ayat yang sudah dihafalkan. Jadi Ananda memang kewajiban kita ya ketika kita menghafal Al-Qur'an maka wajibnya kita untuk murojaahnya. Karena nanti ketika Ananda hanya menghafal saja tidak murojaah, Ananda akan kesulitan ya. Selanjutnya hafalan itu hanya sekedar numpang lewat, kemudian ketika dipanggil lagi dia tidak bisa gitu ya. Jadi maka Ananda ya hari ini menghafal 7 baris, besok coba diulang lagi ya ketika menyetorkan hafalan selanjutnya 7 baris berikutnya. Begitu selanjutnya sampai selesai. Kemudian ya, ini kewajiban kita bersama ya sebagai seorang muslim ya wajib membaca Al-Qur'an secara rutin. Jadi biasakanlah untuk khatam Al-Qur'an ya. Karena memang tadi sudah dengar ya penjelasan dari Mas'ul Al-Qur'an Ustaz Zainul tadi ya bahwa kita semestinya ya memahami bahwa Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup kita. Jadi jangan sampai dia jauh-jauh dari kita ya. Jadi
ketika di Al-Fityan ada kewajiban menghafal, Ananda meninggalkan tilawah, ya, tadarus Al-Qur'an, jangan. Karena ini bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, Ananda. Ya, jadi Al-Qur'an ini tidak ada kata sudah selesai hafal maka tidak lagi membaca Al-Qur'an, tidak. Jadi ini adalah kewajiban kita seumur hidup, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan ketika Ananda rutin membaca Al-Qur'an, ini akan membantu, memudahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Kalau Ananda hanya menghafal, tidak tilawah Al-Qur'an, tidak mengkhatamkan Al-Qur'an, maka akan sulit, kemampuannya tidak akan bertambah dan akan lambat, ya, untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, jadi jagalah kedekatan kita kepada Allah, ya, melalui interaksi kita kepada Al-Qur'an, ya. Selanjutnya ini kegiatan harian pembelajaran Al-Qur'an. Tadi sudah Umi jelaskan ya sekilas bahwa kita ada pertemuan 3 kali, ya. Pertemuan pertama, kedua itu menyetorahkan hafalan. Kemudian pertemuan yang ketiga itu tahsin, tadabbur, ya, karena memang kita berharap Ananda sudah dewasa, jadi bukan hanya sekedar menghafal, tapi Ananda paham apa maksud Allah, pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui ayat-ayatnya itu ada di tadabbur. Jadi kita ada isi 1 kali pertemuan itu dengan tadabbur Al-Quran, ya, agar Al-Quran itu sampai ke dalam hati Ananda dan insya Allah akan meninggalkan kesan dan pemahaman kepada Al-Quran itu sendiri, ya. Selanjutnya ini tadi sudah kelas reguler, selanjutnya ini adalah kelas takhasus Al-Quran, ya. Kelas takhasus Al-Quran ini adalah siapa yang termasuk ke dalam kelas takhasus Al-Quran? Yaitu siswa yang terpilih menjadi siswa kelas takhasus Al-Quran adalah siswa yang lulus melewati seleksi yang dilaksanakan di awal tahun ajaran. Ya, jadi Ananda Mukhayyam ini dilaksanakan salah satunya adalah dalam rangka menyeleksi siapa nanti yang akan terpilih menjadi siswa kelas takhasus Al-Quran, ya. Nah, jadi Ananda yang berminat nanti akan dikirimkan pendaftaran kelas takhasus Al-Quran dan juga akan kita uji juga, ya, keinginannya dan usahanya bagaimana, ya, apakah sinergi atau hanya semangat tapi tidak dibarengi dengan usahanya, gitu ya. Kemudian siswa yang di kelas takhasus Al-Quran, ya, mata pelajaran yang wajib diikuti adalah pelajaran UN, ya, kemudian PAI, bahasa Arab, dan selebihnya adalah Al-Quran, full Al-Quran, ya, itu untuk kelas takhasus Al-Quran. Jadi tidak belajar misalnya PPKN, SBK, ya, kemudian pelajaran yang non UN, ya, jadi mereka tidak belajar. Kemudian prestasi di Al-Quran menentukan nilai yang akan didapat dari pelajaran yang tidak diikuti. Jadi Ananda, nilai SBK, nilai PPKN, dan pelajaran yang tidak diikuti itu, ya, akan didapat, ya, diambil dari prestasi di Al-Quran. Kalau Ananda menghafal prestasi di Al-Quran, ya, atau hafalannya tidak jalan, ya, atau tidak semangat lagi menghafal Al-Quran, maka akan kelihatan nanti di pelajaran SBK dan PPKN-nya. Jadi ikutan rendah. Ya, jadi Ananda harus memang kalau ingin dapat nilai, ya, maka Ananda harus tingkatkan prestasinya di Al-Quran-nya, ya. Kemudian selanjutnya, siapa sih yang termasuk ke dalam kriteria apa, ya, siswa yang termasuk ke dalam kelas takhasus Al-Quran? Yang pertama adalah memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi Ananda termasuk penilaian, ya, manakala Ananda membaca Al-Quran itu dengan tajwid, ya. Kemudian memiliki mujahadah yang tinggi dalam menghafal Al-Quran, karena memang tanggung jawab kita besar, ya, menghafal Al-Quran, maka harus dibarengi juga dengan mujahadah, kesungguhan yang tinggi juga dalam menghafal Al-Quran. Kalau Ananda semangatnya hanya rendah gitu, semangat menghafal Al-Qurannya, sering malas-malasan, mungkin tidak akan sanggup nanti berada di kelas takhasus Al-Quran. Jadi memang harus berbarengan, gitu ya. Kemudian berakhlakul karimah. Walaupun ini adalah kriteria kita, ya, sebagai seorang muslimah, ya. Jadi muslimah. Jadi jangan yang tidak berminat di kelas takhasus, gitu ya. Jadi saya bebas nih, gitu ya. Mau berbuat apa, tidak. Ini adalah sebenarnya kriteria kita sebagai seorang muslim dan muslimah, ya. Jadi jangan merasa saya tidak berada di kelas khusus, gitu ya. Jadi saya harus sesuka saya, ya, tidak, ya. Nah, jadi ini untuk kita semua.
Kemudian bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan di kelas takhasus Al-Qur'an, ya. Kemudian bagaimana dengan target, ya? Target hafalan siswa kelas takhasus Al-Qur'an selama 3 tahun harus menyelesaikan hafalan Al-Qur'an sesuai dengan target minimal. Jadi gini Ananda ya, ketika nanti Ananda sudah berada di kelas takhasus Al-Qur'an ya, sudah terpilih nih siapa nanti yang akan berada di kelas takhasus Al-Qur'an, maka ketika pembelajaran berjalan sekitar lebih kurang 3 bulan, kita akan membuat pemetaan kepada masing-masing Ananda. Jadi dilihat, dipantau dari keseharian Ananda ya, kesungguhannya, kemudian capaian hafalannya gitu ya, maka kita akan buat target minimal. Ya, jadi tidak semua sama target setiap kita ya, karena memang kemampuan kita itu berbeda-beda gitu ya. Kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak semua kita tetapkan harus 30 juz, tidak. Tapi disesuaikan dengan pemetaan kemampuan kita masing-masing. Jadi itu adalah target minimal. Ketika nanti misalnya si A ditargetkan 3 tahun di Alfitan itu hafalannya 10 juz. Ketika sudah sampai 10 juz, ya, kemudian dia diharapkan untuk murojaah melancarkannya. Kemudian kalau memang sudah masih ada waktu dan dia punya kemampuan yang sudah semakin baik dari hari ke hari, dia dipersilahkan untuk tambah lagi. Ya, dipersilakan, tapi dilancarkan dulu ya. Jadi karena kita tidak ingin Ananda punya hafalan 30 juz tapi Ananda tidak ada satupun surah yang dilancarkan. Tidak ya. Jadi kita buat target minimal ya untuk semua siswa. Kemudian bagaimana sistem pembelajarannya? Jadi kita ada sistem pelajaran yang kita buat ya. Jadi ada sabak, artinya menyetorkan hafalan yang baru sebanyak 1 halaman. Ya. Kemudian sabki ini artinya mengulang hafalan yang disetorkan hari sebelumnya sebanyak 2,5 lembar. Jadi ketika sudah terkumpul 2,5 lembar, Ananda mengulang lagi, melancarkan. Ya. Kemudian manzil yaitu mengulang hafalan yang sudah lama minimal 5 lembar. Jadi ini bisa bukan setiap hari ya, sabki dan manzil itu bukan setiap hari, tapi mungkin bisa jadi 1 pekan sekali Ananda murojaah lah hafalannya ya. 2,5 lembar atau 5 lembar. Biar supaya hafalan yang sudah lama Ananda hafal, sudah disetorkan, itu tidak hilang begitu saja. Ya. Nanti di buku panduan, buku catatan mutabaah hafalan Ananda itu akan tertera ya, sabak, sabki, dan manzilnya. Jadi kita akan kelihatan siapa anak-anak yang konsisten dengan sistem pembelajarannya. Kemudian untuk evaluasi, evaluasi dilaksanakan setiap siswa menyelesaikan hafalan ya 1 juz, 3 juz dan 5 juz. Jadi ini akan ada ujiannya Ananda ya, ujian 3 juznya, ujian 5 juz. Ini harus dilewati oleh siswa kelas takhasus. Kemudian evaluasi dilaksanakan setiap menyelesaikan 1 surah ini bagi kelas reguler ya. Nah, kemudian apa saja sih kegiatan yang mendukung pembelajaran Al-Qur'an? Ya. Kita banyak sekali kegiatannya ya. Insya Allah ini sangat mendukung pembelajaran Al-Quran. Yaitu pertama itu adalah kunjungan tokoh. Biasa kalau kita pembelajaran normal tidak masa pandemi, kita di awal tahun ajaran itu kita mengadakan kunjungan tokoh ya untuk memberikan semangat untuk motivasi kepada Ananda semua untuk menghafal Al-Quran. Tapi insya Allah mungkin akan kita gantikan nanti kegiatan lain di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua itu adalah tahfiz on the road. Ya, ini untuk sebagai variasi dalam pembelajaran atau menghafal Al-Quran. Nanti Ananda sesekali dibawa ke tempat yang lain selain dari lingkungan sekolah untuk menghafal Al-Quran. Kemudian homestay, ini juga kegiatan yang sudah berjalan. Ya, jadi Ananda akan bergantian di rumah Ananda masing-masing itu untuk menghafal Al-Quran. Nanti di rumah si A misalnya ya, selama 2 malam menghafal Al-Quran gitu ya. Jadi 1 kelompok saja dibawa ke sana gitu ya. Nanti di rumah si B. Jadi ada secara bergantian ya, rumahnya akan digunakan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian musabaqah hifzil Quran. Kemudian ada karantina tahfiz ya. Jadi ini ada karantina. Jadi kalau Ananda di kelas reguler tidak sampai target hafalannya, maka akan dikarantina. Ya, dikarantina misalnya karena ini syarat kenaikan kelas ya Ananda. Untuk kelas reguler syarat kenaikan kelas ini hafalan Al-Qur'annya. Jadi kalau target itu semester ganjil misalnya 5 lembar, Ananda belum sampai tuh 5 lembar, maka Ananda akan dimasukkan ke karantina. Ya, jadi harus dikebut hafalannya untuk menyelesaikannya. Kalau tidak,
kalau di akhir semester ya, di semester genap Ananda tidak selesai 1 juz, maka Ananda akan tinggal kelas gitu ya. Jadi di kelas berikutnya Ananda harus selesai dulu baru masuk ke kelas Ananda selanjutnya. Ya, jadi ini adalah syarat kenaikan kelas bagi kelas reguler ya. Kemudian ada rumah Quran. Jadi kita punya rumah Quran. Di sini Ananda yang ingin menambah jam pembelajaran Al-Qur'annya sore hari, kita buka rumah Al-Qur'an. Atau Ananda yang masih sangat kurang dalam tahsin ya, bisa nanti akan dimasukkan ke rumah Al-Qur'an. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi pembelajaran Ananda semua. Kemudian ada mukhayyam Al-Qur'an ya. Ini biasanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Dan kemudian ada rihlah Qur'aniyah, ini khusus untuk kelas takhusus karena memang Ananda yang berada di kelas takhusus itu ini ya memberikan berkewajiban untuk membayar uang kegiatan. Jadi maka agenda kegiatannya itu banyak ya. Ya. Nah, demikian ya Ananda, ini adalah program pembelajaran Al-Qur'an di SMA. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami. Nanti jika ada sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi, Ananda bisa langsung bertanya ke ustazahnya. Kemudian selanjutnya untuk mukhayyam Al-Qur'an ya. Mukhayyam Al-Qur'an kita ini dilaksanakan 3 hari ya Ananda. Jadi dari hari Rabu sampai Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi Ananda mohon komunikasi ke orang tua bahwa dalam 3 hari ini Ananda jangan ada kegiatan yang lain. Jadi standby ya di rumah untuk menghafal Al-Qur'an ya. Jadi mukhayyam ini bukan hanya kelas khusus tapi untuk keseluruhan siswa. Ya, siswa baru kelas 10 ya di SMA IT Al-Fitian. Jadi wajib mengikutinya. Apa gunanya misalnya? Kalau untuk siswa yang tidak berminat di kelas khusus, ini untuk sebagai latihan Ananda. Ya, nanti insya Allah Ananda ketika nanti sudah mulai pembelajaran aktif, Ananda akan lebih mudah untuk menghafal. Di sini nanti Ananda akan menemukan metode gimana. Oh ternyata menghafal itu seperti ini gitu ya, kok susah ya saya dapatnya gitu. Jadi kita belum dapat metode ketika kita belum punya pengalaman, belum merasakan bagaimana. Jadi Ananda ini dulu ya, ini pemanasan dalam untuk pembelajaran ke depannya ya Ananda ya. Jadi semua wajib untuk mengikuti mukhayyam Al-Qur'an ini. Kemudian dilaksanakan dari pukul 8 sampai jam 5:30. Jadi Ananda diberikan waktu untuk menghafal kemudian menyetorkan hafalannya sampai jam 5:30 sore ya. Nanti ada jedanya ya. Setelah ini kita istirahat sholat duha, kemudian nanti ada break siang untuk istirahat ya. Isomanya sholat makan siang dan istirahat itu di pukul 11.30 sampai jam 1.30. Jadi 1:30 Ananda lanjut lagi sampai nanti waktu asar istirahat ya, kemudian lanjut sampai jam 5:30. Jadi Ananda kalau yang sudah pernah punya pengalaman mukhayyam Al-Qur'an insya Allah sudah paham rutinitas seperti ini ya. Jadi sampaikan ke orang tua bahwa kita sedang mukhayyam Al-Qur'an ya, dan Ananda fokus bersama Al-Qur'an. Jadi coba Ananda yang belum pernah ikut mukhayyam, rasakan bagaimana ketika selama 3 hari ya atau beberapa hari itu bersama Al-Qur'an saja ya. Makanya cobalah merasakan bagaimana ketika kita dekat sama Allah melalui Al-Qur'annya. Kemudian di mukhayyam Al-Qur'an ini ada ya adab atau beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ya Ananda semua ya. Yang pertama itu adalah adab dalam majelis Al-Qur'an. Jadi ketika nanti Ananda sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing ya, mohon hal ini diperhatikan ya, adab dalam majelis Al-Qur'an. Yang pertama itu dimulai dengan niat yang ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi Ananda ikut mukhayyam ini ya, terus menghafal Al-Qur'an ini niatkan semua itu adalah karena Allah. Jangan karena Ananda misalnya yang ingin masuk kelas khusus karena ingin nanti dengan hafalannya bisa masuk perguruan tinggi tanpa testing atau ingin dapat beasiswa dengan hafalan. Jadi jangan semata hanya dengan itu saja ya Ananda. Akan sangat rugi ketika Ananda punya target yang sangat rendah sebenarnya. Jadi niatkanlah menghafal Al-Qur'an ini ya. Niatkan karena Allah, hanya mengharap ridha Allah ya, ingin agar hidup kita insya Allah selalu
dalam lindungan Allah ya, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jangan buat target yang rendah, buatlah target yang tinggi ya. Seumur hidup kita senantiasa bersama Al-Qur'an ya. Kemudian minta ridho orang tua ya, Ananda menghafal Al-Qur'an, Ananda belajar ya. Minta ridho orang tua ya. Ketika ridho orang tua sudah bersama kita, insya Allah ya, apapun yang kita laksanakan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian senantiasa menjaga wudhu. Jadi Ananda kan terus pegang Al-Qur'an nih ya, wudhunya dijaga ya. Jadi jangan tidak dalam kondisi berwudhu ya, pegang Al-Qur'annya ya, supaya kita menghafal Al-Qur'an ini bukan bukan hanya sekedar lepas kewajiban, tapi bagian dari ibadah. Insya Allah Ananda akan dapat bagian pahalanya. Kemudian berpakaian muslimah ya Ananda ya. Jadi jangan nanti ngafal Al-Qur'annya pakai tidak tidak sopan atau bagaimana, karena di rumah nggak ada yang lihat ya. Padahal sebenarnya adab itu adalah bukan karena kita dilihat orang ya, tapi di mana saja karena memang ada malaikat yang mengawasi kita ya, tetap dalam pakaian muslimah. Kemudian merasakan adanya pengawasan Allah, terutama bersikap jujur ketika menyetorkan hafalan. Jadi Ananda kan menyetorkan hafalan uminya tidak langsung ya bertatap muka, tapi melalui video call ya. Tapi kan ada juga yang bisa curi-curi lirik-lirik ya, bisa lihat Al-Qur'an. Jadi kita berharap untuk jujur dalam menyetorkan hafalan. Kemudian izin ketika meninggalkan majelis. Ya, jadi izin kepada ustazanya ketika meninggalkan majelis Al-Qur'annya. Ya, kemudian juga kalau materi sudah paham ya tadi ya, juz 28 ya. Dan ini yang terakhir mungkin ya yang saya sampaikan, bahwa kami ya kita semua sangat mengapresiasi bagi siswa, bagi Ananda semua yang bersungguh-sungguh mengikuti Mukhayyam Al-Qur'an ini. Semoga Allah nantiasa menjaganya untuk selalu melakukan kebaikan dan amal soleh sepanjang hidupnya ya. Jadi kemudian juga akan menjadi penilaian ya terkhusus bagi siswa yang ingin masuk kelas khusus ya, menyetorkan hafalannya itu dengan istiqomah dalam tahsin dan kelancaran hafalannya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan Ananda paham semua ya. Nanti jika ada sesuatu yang akan dipertanyakan silahkan kepada ustazahnya. Ini ya, Ananda tadi ada yang nanya hafalannya dari surah apa. Jadi kita mulai dari surah At-Tahrim ya, juz 28-nya. Dimulai menghafal surah At-Tahrim. Misalnya Ananda agak kesulitan tuh kalau langsung satu halaman, boleh Ananda ketika dapat 3 baris atau 4 baris, setorkan dulu ke orang tua atau ke adik di rumah. Dengarkan dulu ya, kakak mau nyetor gitu. Nanti ketika sudah dapat 1 halaman baru ke ustazahnya. Atau ustazahnya, ustazah saya nggak bisa langsung 1 halaman ustazah, cicil dulu. Tapi nanti ketika di akhirnya Ananda ulang lagi dari awal 1 halamannya, ya. Nah, jadi jangan nanti setor 3 baris, selanjutnya baris keempat, selanjutnya baris gitu, jangan ya. Biar supaya hafalannya terangkai. Kalau begitu nanti Ananda hafalannya nggak terangkai ya. Mukhayyamnya berapa hari? Ya, tadi sudah Umi jelaskan ya, mukhayyamnya kita 3 hari ya Ananda ya. Jadi dari hari Rabu, Kamis dan Jumat. Jadi nanti hari Sabtu akan diumumkan siapa yang terpilih berada di kelas takhusus. Ya. Bisa nggak dari Al-Mujadalah? Oh, Ananda ada yang bertanya ya, bisa nggak ngafal dari Al-Mujadalah? Sama-sama ya Ananda kita startnya supaya nanti lebih enak untuk dalam penilaiannya. Dari At-Tahrim semua, ya dari At-Tahrim kita menghafalnya. Kalau untuk kita tidak tidak batasi misalnya hari ini harus 1 halaman, tidak. Ya kalau Ananda ada yang bisa 1 lembar, ada yang langsung 5 lembar nggak masalah ya. Nah, jadi silakan dalam waktu 3 hari ini Ananda dimanfaatkan waktunya untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian kalau Ananda sudah pernah menghafal nih juz 28, maka Ananda jangan sama lah seperti teman-temannya lain ya, 1 halaman, tapi per surah setorkan. Ya, itu nanti akan kelihatan tuh. Memang kalau memang sudah pernah menghafal, insya Allah akan lebih mudah. Gimana? Ya, pokoknya waktu 3 hari ini dimanfaatkan ya Ananda ya. Jadi berapa nanti kita lihat masing-masing Ananda itu dapat capaian hafalannya ya. Mungkin bisa jadi ada yang hanya 5 baris, mudah-mudahan jangan ada ya, atau yang hanya dapat 1 halaman 3 hari. Ya, jadi tidak kita batasi ya. Silahkan menggunakan kesempatannya, kemampuannya dalam waktu 3 hari ini untuk
mencapai target sebanyak-banyaknya. Di mana? Hah? Agus Aulia. Geser nih. Oh, ini dari pertanyaan dari Agus ya. Mi, kalau misalnya kita terpilih masuk kelas khusus tapi kitanya nggak mau, gimana Mi? Ya, kami nggak akan memaksa ya Nanda. Dipersilahkan untuk menentukan pilihannya. Karena kalau orang sudah tidak punya kemauan, tidak akan bisa kita paksakan. Ya. Karena kita ingin bahwa pilihan untuk berada di kelas takos itu memang sepenuhnya dari hati. Ya, nanti insya Allah akan lebih mudah ya ketika memang kita ini ya ikhlas menerimanya. Kemudian dari Caila, Umi apa ini homestay-nya itu khusus untuk orang yang tidak asrama. Homestay itu untuk siswa yang berada di kelas khusus. Jadi mau berada di asrama atau tidak itu ini ya ikut homestay. Udah. Oh, udah tadi. Udah kan. Deh, mungkin kalau lihat dari yang apa ya pertanyaannya, insya Allah sudah paparkan ya dalam penyajian materi tadi. Allah alam mungkin ini yang bisa Umi sampaikan ya. Selamat berlelah-lelah ya dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah sebanding ketika besar pengorbanan kita akan sebanding apa yang akan kita dapatkan ya, kasih sayang Allah, rahman Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Azizah selaku koordinator Al-Quran SMA Talfitin Medan yang telah memberikan paparannya mengenai teknis pembelajaran kita di SMA Talfitian, baik itu muqayyam ataupun yang berkaitan nantinya dengan menghafal Quran. Baik Ananda yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya paparan dari koordinator tadi, maka berakhirlah agenda kita. Tapi sebelumnya Ustadz ingin menyampaikan kembali kepada antum semua bahwa kelompok Muqayyam Al-Quran telah dibuat oleh guru pembimbing yang telah di-share di grup WhatsApp MPLS, baik itu ikhwan ataupun akhwat. Maka bagi antum semua yang sampai saat ini mungkin belum masuk grup kelompoknya, baca kembali share-share yang diberikan oleh Ustadz antum di grup. Mana tahu nama antum ada di situ tapi antum tidak membacanya. Jadi antum tidak terdaftar atau antum belum masuk kelompok. Jadi pesan Ustadz kembali cek segera grupnya nanti setelah acara ini apakah antum sudah masuk atau tidak. Baik, itu saja yang Ustadz dapat sampaikan selaku MC. Ustadz mohon ampun kepada Allah dan kepada antum semua. Dan kepada antum semua, Ustadz berpesan, mari kita semangat dalam menghafal Quran, ikut agendanya. Setelah ini kita akan ada kegiatan sholat duha, break sholat duha, kemudian kita akan bagi kelompok-kelompok yang sudah diberikan kepada antum semua, dan kita laksanakan muqayyam kita sampai 3 hari ke depan. Sesari aja, 2 aja. Oke, mari kita tutup seremoni muqayyam Al-Quran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabar. Waalaikumsalam.